Baik, terima kasih Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ibu Linda Tamansari. Selamat malam Pendeta Richard Sabuin. Menurut Alkitab, Adam dan Hawa yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk semua binatang yang ada termaksud ular. Pada saat itu dia ketahui semua binatang tidak dapat bicara kepada manusia. Tetapi pada waktu ular dapat berbicara pada waktu menipu Hawa, pertanyaannya ialah, mengapa ia tidak kaget dan lari ketakutan, malah mau mendengar? Terima kasih, silakan Pendeta. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan logika ya. Berdasarkan Kejadian pasal yang ketiga, dan menurut alur logika pertanyaan ini, selamat malam Ibu Linda di Taman Sari. Menurut logika pertanyaan ini seharusnya, kalau memang dia tahu ular itu tidak bisa bicara, lalu kemudian ular itu bisa bicara, seharusnya dia lari. Kenapa dia tidak lari? Kaget atau lari begitu, ya. Jadi kita bukalah dulu di dalam Kejadian pasal yang ketiga untuk tahu sedikit tentang ceritanya. Ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Begitu ular itu bicara, dia langsung mengatakan apa yang Tuhan Allah pernah sebutkan, tetapi ia balikkan itu. Jadi itu membuat perempuan itu terpancing untuk menjawab dan membantah apa yang dikatakan oleh ular itu. Banyak pakar komunikasi yang menjadikan pasal ini sebagai dasar-dasar komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan sedemikian rupa untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Tapi kita tidak akan bahas dari sudut itu. Kita hanya lihat saja apa yang Alkitab katakan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kalau manusia melihat keanehan, apakah dia akan lari menjauh atau lari mendekat? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ular yang tadinya tidak bisa berbicara, lalu kalau bisa berbicara, apakah manusia akan lari menjauh atau lari mendekat? Apa sifat dari manusia ini begitu melihat sesuatu yang wah, sesuatu yang sifatnya aneh, sesuatu yang boleh dikatakan ajaib, ya, atau sesuatu yang dikatakan sifatnya adalah sebuah mukjizat. Apakah manusia akan menjauh atau justru mendekat? Apakah sifat dari sebuah keanehan atau mukjizat? Apakah itu menarik orang atau itu akan menjauhkan orang? Ini pertanyaannya. Oh ya, sebelum kita lihat pertanyaan itu, ternyata dalam Alkitab ada juga cerita lain, dan ini betul-betul terjadi karena ada dalam Alkitab, bahwa ada binatang juga yang berbicara. Kali ini bukan ular, kali ini adalah keledai. Dalam Bilangan 22 ada cerita tentang Bileam yang hatinya tidak bisa diam, mendapatkan tawaran upah yang besar dari Raja Balak. Dan dia mengendarai keledainya, tapi di jalan, malaikat Tuhan menampakkan diri, bukan kepada Bileam, tapi kepada keledainya, dan keledainya itu sampai, dia duduk, dia kemudian menghimpit ke tembok, dia duduk lagi, dan dia tidak mau jalan sampai dipukul 3 kali oleh Bileam. Dalam Bilangan pasal 22 ayat yang ke-28,
Alkitab mengatakan keledai itu berbicara. Tapi Bileam tidak heran waktu itu, waktu keledainya bicara. Wah, keledai saya bicara. Langsung dia loncat dan lari dari keledainya. Tidak. Tapi karena pembicaraan keledainya itu menyentuh pikirannya secara langsung, sehingga ia lupa apakah ini ajaib atau tidak, dia justru menjawab keledainya. Aduh, daripada saya gambarkan, karena tadi kita sudah baca di dalam Kejadian mengenai Hawa dan ular itu. Coba kita baca di dalam Bilangan 22 ayat 28, dikatakan ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Kalau Bileam itu waktu itu lagi berpikir memang sangat normal, dia bilang, keledai saya bicara, atau mungkin dia lari atau bagaimana, atau dia heran, tapi tidak. Tapi karena apa yang diucapkan keledai itu langsung masuk kepada pikirannya dan langsung connect dan bersambung dengan emosinya dan apa yang ingin dia lakukan, maka dia seakan ini adalah normal. Dia langsung jawab itu keledai dalam ayat yang ke-29. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya aku ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Jadi terjadi seperti ada percakapan, tetapi ini bukan merupakan sesuatu yang justru membuat Bileam kabur atau takut. Dan terjadi juga pada waktu Hawa, karena apa yang diucapkan oleh ular yang dalam hal ini adalah setan. Ia disebut sebagai ular tua di dalam kitab Wahyu, ular yang dulu, merujuk kepada kisah yang terjadi di dalam Kejadian 3. Tapi karena perkataan ular itu langsung masuk di benak dari Hawa, dan itu seperti menentang atau menantang apa yang Hawa sudah pikir adalah kebenaran karena diucapkan oleh Allah. Maka Hawa langsung menjawab, oh tidak, justru semua boleh kami makan. Bukan semua tidak boleh kami makan. Semua boleh kami makan, tapi yang satu ini tidak boleh kami makan atau raba buahnya, karena pada saat kami makan, kami akan mati. Mengulangi akan perkataan Tuhan, terjadilah percakapan pada waktu itu. Nah, katakanlah dalam sudut pandang pertanyaan Ibu Linda yang menempatkan ini sebagai suatu keanehan, atau boleh kita katakan suatu mujizat yang di luar normal, bagaimana sikap manusia? Perhatikan, di zaman akhir ini, setan juga akan menggunakan mujizat-mujizat. Karena dia pakar di dalam komunikasi juga. Dia akan menggunakan mujizat-mujizat untuk menarik perhatian orang. Contoh, kita baca dalam Matius 24 ayat yang ke-24. Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jadi ini Mesias palsu tentu bukan Mesias yang asli, bukan nabi yang benar. Ini adalah dalam konteks pertentangan yang besar antara yang baik dan yang jahat di sepanjang tulisan Alkitab, mulai dari kitab Kejadian. Ini sumbernya bukan dari Tuhan, karena ini Mesias palsu. Sumbernya adalah dari yang melawan Tuhan, yaitu setan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tujuannya apa? Sehingga
sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ternyata mujizat digunakan, dan kalau mujizat itu terjadi, itu bukan faktor yang membuat orang lari ketakutan. Justru mujizat itu membuat orang datang mendekat, dan ini digunakan oleh nabi-nabi palsu di zaman akhir, oleh Mesias-Mesias palsu, untuk menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Jadi yang mereka gunakan adalah yang pertama mujizat, sehingga seakan-akan kalau sudah mereka bisa melakukan mujizat melalui konteks ayat ini ya, bahwa apapun yang dikatakan setelah mujizat itu terjadi pasti datangnya dari Tuhan. Oh, tidak demikian, karena Tuhan mengamarkan hati-hati juga dengan perbuatan-perbuatan ajaib seperti itu di zaman akhir ini. Di dalam kitab yang lain, dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal yang ke-13, ini sudah pekabaran yang terakhir tentang apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita buka Wahyu pasal yang ke-13 yang mengatakan di dalam ayat yang ke-13 tentang suatu kuasa yang akan bekerja pada pihak setan, karena setan disebutkan dalam pasal 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan atau setan. Lalu kemudian dikatakan dalam pasal 13, naga itu memberikan kepada seekor binatang yang menggambarkan suatu kuasa, kekuatannya, taktanya, kekuasaannya. Lalu kemudian ada binatang yang lain, ini lambang semua, dalam pasal yang ke-13, yang akan katanya berbicara seperti seekor naga. Jadi ini menggambarkan kuasa yang digambarkan di dalam Wahyu 13 ayat 11 dan selanjutnya adalah bukan bekerja untuk Tuhan, tapi bekerja untuk naga itu atau untuk setan. Apa yang dilakukan? Dalam pasal 13 ayat 13, dan ia, katanya, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda dan yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi tanda-tanda, ya, tanda-tanda ajaib atau mujizat-mujizat, hal-hal ini digunakan juga di zaman akhir untuk menyesatkan orang, termasuk untuk menyesatkan umat Tuhan. Jadi dari keterangan ini, justru Hawa setelah melihat ular bicara dan perkataannya itu seperti mengena dengan apa yang ia dengar juga dari Tuhan, justru menurut Alkitab itu bukan membuat dia lari ketakutan, bahkan dia terpesona, terperangah, dia kagum, dan dia seperti saya tidak mau menggunakan kata tersihir ya, tapi dia seperti terpana di tempat itu. Dan akhirnya dia, karena dia lebih percaya kepada apa yang keluar dari mulut ular itu, padahal dia tahu ular ini adalah ciptaan. Dari mana kita tahu bahwa Hawa tahu ular ini adalah ciptaan? Karena ular ini dibawa kepada manusia, kepada Adam, ya, dan Adam menamakannya. Jadi manusia, Adam dan Hawa mengetahui binatang-binatang, mereka tahu ini ciptaan semua. Tapi sebelum itu, Hawa sudah mendengar langsung dari mulut pencipta, jangan makan buah pohon itu. Tetapi ia lebih percaya kepada ciptaan daripada kepada pencipta, karena ciptaan ini dilihat sungguh luar biasa, bisa bicara dan lain sebagainya. Jadi hati-hati di zaman akhir ini. Ini pelajaran yang harus kita ambil, agar supaya kita menjadikan Alkitab sebagai dasar penguji kebenaran. Terima kasih.